Oke, yang pertama ini kita bahas dulu ketiga perencanaan listrik. Nah, perencanaan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, sampai pemanfaatan. Oke, jadi Ya. kalau menurut Pak Didik, Ya. itu perencanaan di bangkit itu seperti apa, Pak? Pembangkit. Perencanaan. Ya, ya kayak gini kan, Ya. ini menghitung jumlah daya pembangkit, ya, berapa yang Oh, didistribusikan, disesuaikan dengan kebutuhan area yang akan dilayani. oh, ya, 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 ya. Kemudian memilih jenis pembangkit yang efektif. Ya, nanti kan ada dari pilihan-pilihan yang ada, Ya. apakah akan memakai tenaga air, uap, ya, dan Ya. kemudian apa jenis pembangkit lainnya. Yang mungkin belum ada di Indonesia adalah pembangkit tenaga nuklir, ya. Karena masyarakat masih belum bisa diyakinkan bahwa pembangkit nuklir itu aman, gitu. Ya. Jadi mereka masih terpengaruh kepada peristiwa Chernobyl sama Fukushima di Jepang ya 2013 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya yang investasinya nggak begitu mahal, terus biaya pemeliharaannya sangat kecil ya pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena sebenarnya pembangkit ini cukup aman ya, karena sekarang sudah menggunakan apa eh, baja yang sampai 1 meter. Kalau dulu hanya 60 cm, sekarang sampai 90 cm sampai 1 meter. Jadi lebih aman. Sehingga kemungkinannya meledak karena panas seperti di Chernobyl kecil kemungkinannya terjadi. Nah, Di jadi itu Indonesia belum ada, Pak ya? belum ada nuklir, Pak. Belum ada. Ya. Ya. Kemudian memilih jenis turbin ya. Turbin jenis apa? Apakah turbin air, turbin uap ya, Ya. turbin angin juga ada. Jadi turbin ini kan nanti akan menggerakkan generator ya. Nah, harus dilihat juga mereknya ya. Kemudian kontraktornya yang akan melakukan instalasi. Ya, ini nih mari Ya. ini kan masih perencanaan nih. Ya. Kemudian memilih jenis generator, pembangkit ya, dan peralatan pendukungnya, lalu kalkulasi pemasangan trafo ya untuk step up ke jaringan transmisi. Ya, ini kira-kira perencanaan yang perlu dibuat di pembangkit. Nah, sekarang kita bicara K3. Jadi bahaya-bahaya apa yang ada di sini? Ya, tentunya kalau perencanaan itu salah perhitungan, ya. Bahayanya adalah Ya. salah perhitungan. Umpamanya ini jumlah daya ya. Jumlah daya salah hitung ternyata terlalu kecil ya. Ya akhirnya dipakai di pemanfaatan di user akhir Ya. itu jauh lebih besar. Ya akibatnya adalah eh, mungkin di pembangkitnya akan ini shutdown terus ya, Ya. menjadi panas dan sebagainya. Apalagi kalau nggak diperhitungkan adanya eh, generator-generator cadangan, sehingga akhirnya akan cepat rusak ya atau Ya. tidak terkontrol panas dan terjadi kebakaran. Jadi bahaya di perencanaan ya salah perhitungan gitu. Dan kemudian salah mengkalkulasi, salah memilih dan sebagainya. Karena ini masih perencanaan ya. Jadi Ya. belum pelaksanaan. Nanti pelaksanaannya di pemasangan ya, pasang dulu, kemudian pemeliharaan, baru nanti ada riksa uji. Ya, itu mungkin tingkat bahayanya berbeda-beda. Tapi intinya di perencanaan inilah yang menentukan ya,
menentukan efektif atau enggaknya ya untuk listriknya. Karena di sini dilakukan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi. Jadi baiknya perhitungan itu dilakukan ya oleh beberapa orang yang memang sudah ahli di bidangnya, dan kemudian nanti akan dievaluasi bersama-sama lagi sehingga perhitungan itu dapat diharapkan kecil ya akan mengalami salah perhitungannya. Kemudian perencanaan di transmisi. Nah, di sini akan menghitung kuat arus yang mengalir dalam kabel transmisi sehingga bisa menghitung tebal kawat listrik yang akan digunakan. Untuk efisiensi juga, jangan langsung pakai yang tebal ya, ternyata arus yang lewat juga nggak begitu besar. Dan ini akan menghitung juga tingkat kesulitan saat pemasangan ya. Kemudian menghitung panjang transmisinya ya. Ini akan sampai berapa jauh, sehingga akan menghitung rugi-ruginya, kerugian yang mungkin ada sepanjang arus akan lewatin panjang kawat listriknya. Kemudian mengkalkulasi bahaya instalasi transmisi melalui hutan dan kontur geografis. Jadi mungkin akan lewat hutan, ada bahaya binatang buas ya, dan bahaya lainnya lah gitu. Nah ini, jadi saat perencanaan kan harus survei nih. Saat mensurvei itulah mungkin akan lewatin hutan segala macam. Nah, itu harus ada kalkulasi tentang tingkat bahaya binatang-binatang buas atau bahaya lainnya. Kemudian mengkalkulasi pemasangan atau instalasi atau pembangunan daripada menara-menara ya, tower. Tower-tower yang untuk saluran transmisi. Dan kemudian perizinan-perizinannya ya, mungkin memakai tanah dari penduduk atau tanah dari suatu perusahaan dan sebagainya. Nah itu yang harus dihitung juga. Dan kalkulasi di sini juga selain menghitung biaya, juga menghitung faktor keamanannya ya, dan efisiensi. Dan akhirnya kalkulasi pembangunan tower ya dan keamanannya. Nah, ini semua masih dalam proses perencanaan untuk jaringan transmisi. Nah, jadi jaringan transmisi itu mulai daripada step up transformer di pembangkit, ya, kemudian menuju kepada masuk ke daerah pemukiman untuk masuk ke jalur distribusi, di mana nanti sudah ada gardu induk, ya, dan kemudian step down transformer. Nah, ini perencanaan di distribusi. Di sini sama menghitung kuat arus yang mengalir dalam kabel distribusi sehingga bisa menghitung tebal kawat listrik, menghitung panjang distribusi, mengkalkulasi bahaya instalasi distribusi melalui pemukiman penduduk ya dan lokasi umum, kemudian mengantisipasi sambaran petir ya, desain pemasangan arrestor. Ya, di transmisi juga ada tadi, mengantisipasi sambaran petir, desain pemasangan arrestor. Kemudian kalkulasi pembangunan tower dan tiang distribusi, serta kalkulasi pembangunan gardu induk dan step down transformernya. Nah, semua ini ada di jaringan distribusi. Jadi kalau di transmisi itu saluran umum tegangan ekstra tinggi Sutet. Itu tegangannya bisa di atas 500 kV. Kalau di distribusi ini sudah diturunkan sampai ya di tegangan menengah ya, kira-kira 20 kV. Nah, nanti masuk ke gardu induk. Dari gardu induk ini tegangan akan diturunkan lagi ya, menjadi tegangan untuk menuju ke jaringan pemanfaatan ya atau ke end user-nya. Nah, di sini sama kembali perhitungan ya. Ini kan masih perencanaan. Jadi jangan sampai perhitungan itu salah kemudian mengakibatkan kerusakan atau bahkan kecelakaan. Jadi ini perencanaan. Dan kalau perencanaan ini hanya ada di ahli, makanya
ahli ini harus bisa menghitung-hitung gitu. Kalau untuk teknisi sama operator nanti hanya bicara pemasangan dan pemeliharaan. Jadi kalau di ahli perencanaan plus periksa uji itu yang nggak ada di apa teknisi sama operator K3 listrik. Nah, kemudian yang terakhir di pemanfaatan. Ya, ini menghitung kebutuhan pemakaian end user dengan kalkulasi instalasi listrik per unit bangunan, ya, mengkalkulasi bahaya instalasi per unit bangunan untuk penerangan, untuk peralatan rumah tangga, untuk peralatan industri, dan lain-lain. Ya, nanti akan dikalkulasi apakah kalau rumah tangga biasanya satu fasa aja, industri ya kebanyakan menggunakan 3 fasa. Dan mereka butuh. Kemudian mengantisipasi juga sambaran petir, desain pemasangan aresta. Ya, ini kira-kira perencanaan yang perlu dihitung di pemanfaatan. Kemudian kita lihat untuk SKKNI-nya, ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kalau standar BNSP itu ditetapkan SKKNI ya. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja juga. Nah, jadi untuk ahli K3 listrik ini nanti ada 17 unit kompetensi. Nah, sedangkan di perencanaan ini ada 4 unit kompetensi. Ini yang pertama menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada perencanaan instalasi listrik di pembangkit, ya, di pembangkitan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Ini ada 4 elemen kompetensi. Jadi di satu unit kompetensi itu ada terbagi elemen kompetensi, ya. Jadi bagian-bagian dari unit kompetensi. Nah, kemudian elemen kompetensi terbagi lagi atas kriteria unjuk kerja. Nah, untuk unit kompetensi perencanaan K3 listrik di pembangkit ini ada 4. Yang pertama mempersiapkan penerapan K3 pada perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Yang kedua, membuat gambar dengan penerapan perencanaan instalasi penerapan K3 pada perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Jadi ini fokusnya ke gambar rencana ya. Gambar rencana instalasinya. Nah, yang pertama, mempersiapkan penerapan K3 pada perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Di sini dibutuhkan dokumen teknik ya, bill of quantity, sertifikasi peralatan, checklist ya, daftar periksa, dan rekomendasi disiapkan untuk penerapan K3 pada perencanaan instalasi. Jadi semua dokumen-dokumennya perlu disiapkan. Dokumen teknik ya, bill of quantity, lalu sertifikasi peralatan. Jadi semua peralatan itu sudah terkalibrasi umpamanya untuk alat ukur, ya, sudah disertifikasi sesuai dengan instansi yang berwenang dan sebagainya. Lalu bill of quantity adalah daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk membuat perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Itu bill of quantity. Kemudian kapasitas generator dihitung minimal sebesar 125% dari total kapasitas daya listrik yang dibutuhkan. Jadi setelah dihitung ya, end user ini akan memakai umpamanya 10 megawatt. Maka generator pembangkit nanti dihitung 125%.
Berarti harus menyediakan daya kira-kira 12,5 megawatt atau 12,5 megawatt. 125%. Nah, ini nanti maksudnya untuk kebutuhan pada peak ya, waktu puncak, peak time-nya. Jadi nanti kebutuhan ini juga akan dihitung sampai kira-kira beberapa tahun ke depan. Ya. Jadi kebutuhan naik sampai peak time-nya berapa. Nah, dari peak time ini kemudian dihitung besar 125%. Kemudian plat nama, generator, peralatan, dan perlengkapan listrik diperiksa sesuai spesifikasi. Jadi semua juga diperiksa ya, semua plat-plat nama. Ya. Dan posisi generator dirancang segaris lurus dengan posisi mesin penggerak. Ya. Segaris lurus dengan turbin gitu ya, generatornya. Sehingga mudah dalam pemeliharaannya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, membuat gambar dengan penerapan K3 pada perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Jadi membuat gambar nih. Nanti ada simbol-simbol standar ya, diagram garis tunggal, diagram garis jamak ya, dan layout situasi digambar pada perencanaan. Kalau plat nama itu adalah sekeping logam atau stiker yang berisikan data spesifikasi teknis dari sebuah peralatan yang dipasang pada salah satu sisi rumah pelindung atau bodi peralatan tersebut. Diagram garis tunggal adalah gambar diagram yang berisikan simbol-simbol standar yang dihubungkan dengan satu garis sesuai urutan posisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk perhitungan bill of quantity. Diagram garis jamak adalah penjabaran diagram garis tunggal menjadi garis jamak yang digunakan sebagai pedoman untuk pemasangan peralatan dan perlengkapan. Kemudian layout situasi adalah tata letak peralatan dan perlengkapan pada sebuah lokasi ruang. Ya, kemudian simbol-simbol standar dicantumkan pada gambar peralatan panel hubung bagi atau PHB. Ya. Jadi PHB itu merupakan kotak yang di dalamnya terdapat peralatan pemisah atau pemutus yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sistem instalasi ketenaga listrikan. Kemudian ada juga peralatan proteksi, peralatan penyalur, dan peralatan pengatur instalasi pembangkitan. Lalu aspek ASMET dan data teknis peralatan dan perlengkapan listrik diterapkan pada gambar perencanaan. Nah, nanti gambar perencanaan ini akan menghitung aspek ASMET ya. ASMET itu singkatan dari disiplin ilmu arsitektur, sipil, mechanical, electrical, dan tata lingkungan ya, yang merupakan aspek yang terkait untuk pekerjaan perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan ketenaga listrikan. Kemudian elemen kompetensi ketiga, memeriksa penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Jadi setelah dibuat gambarnya di sini diperiksa. Nah, gambar perencanaan instalasi listrik di pembangkitan diperiksa sesuai kelengkapan spesifikasi dan ketentuan K3 menggunakan checklist ya atau daftar periksa. Gambar perencanaan instalasi listrik yang tidak sesuai kelengkapan, spesifikasi, dan ketentuan K3 diperbaiki sebagai revisi gambar. Kemudian elemen kompetensi keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di pembangkitan. Jadi setelah dibuat, kemudian diperiksa, lalu dievaluasi. Nah, di sini ada 4 kriteria unjuk kerja. Gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik pada pembangkitan diverifikasi berdasarkan standar dan ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik pada pembangkitan disusun sesuai format yang berlaku. Hasil penerapan K3 yang sudah disusun jadikan laporan untuk memonitor kondisi progres perencanaan. Laporan hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada pembangkitan didokumentasikan sesuai prosedur. Ya.
Ya nanti gambar itu diverifikasi ngelihat ya sesuai standar-standar dan ketentuan K3 ya. Ada yang bertentangan ya. Kemudian hasil penerapan K3 pada gambar ya, ini disusun sesuai format yang berlaku. Ya nanti gambarnya dimasukkan K3 ya. Umpamanya safety device ya, pelindung-pelindung bagian bergerak ya, dari turbin, mungkin dari generator. Kemudian apa? Proteksi-proteksi untuk K3 lainnya lah. Nah, intinya K3 itu untuk jangan sampai mencelakai operatornya ya atau orang lain yang berada di area tersebut. Kemudian nanti ada di arsip dokumen tersebut. Ya ini pembangkit ya, perencanaan K3 di pembangkit. Kita lanjut dulu. Yang kedua ini perencanaan K3 di jaringan transmisi. Di sini ada 4 juga, ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan penerapan K3 pada perencanaan instalasi di jaringan transmisi. Yang kedua, melaksanakan penerapan K3 pada pekerjaan perencanaan gambar instalasi di jaringan transmisi. Yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada perencanaan gambar instalasi listrik pada jaringan transmisi. Yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada perencanaan gambar instalasi listrik pada jaringan transmisi. Jadi sama dengan pembangkit ini pertama gambar ya penerapannya, gambar perencanaannya ini dibuat ya. Habis dibuat, diperiksa, setelah diperiksa, dievaluasi. Nah, pertama mempersiapkan penerapan K3 pada perencanaan instalasi di jaringan transmisi. Jadi yang disiapkan itu termasuk dokumen teknis, bill of quantity lagi ya. Jadi tadi bill of quantity adalah daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk membuat perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik. Kemudian kapasitas hantaran arus atau KHA disesuaikan dengan kapasitas arus listrik yang ditransmisikan. Jadi KHA itu adalah kemampuan sebuah pengantar untuk mengantarkan arus listrik. Jadi kita harus lihat ya, disesuaikan dengan arus, berarti kawat penghantarnya juga harus sesuai. Ya. Kemudian nanti dari pembangkit ya, itu bagaimana pembangkit juga disesuaikan dengan kapasitas hantaran arus yang lewat di jaringan transmisi. Kemudian peralatan dan perlengkapan listrik diidentifikasi sesuai checklist yang tersedia. Lalu jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ditentukan berdasarkan kriteria ASMET. Ya, kembali ASMET ini adalah singkatan disiplin ilmu arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Nah, untuk jaringan SUTT ya, saluran umum tegangan tinggi, ini berfungsi menyalurkan daya listrik dengan klasifikasi tegangan 150 kV. Jadi tegangan tinggi itu 150 kV. Kemudian SUTET ya, saluran tegangan umum ekstra tinggi. Saluran umum tegangan ekstra tinggi. Itu klasifikasi tegangannya 500 kV atau 500 kV. Konstruksi dan ukuran tiang ditetapkan berdasarkan besar tegangan transmisi. Jadi tiang towernya juga ini konstruksinya berdasarkan besarnya tegangan. Kalau SUTET mungkin ya makin besar ini karena tegangan ekstra tinggi. Kemudian peralatan gardu untuk diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan K3. Jadi gardu untuk apa?
tempat lokasi daripada towernya ya untuk SUTET atau SUTT ini diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan K3. Ini berapa nanti akan siapkan gardu dan juga tower ini. Elemen kompetensi kedua, melaksanakan penerapan K3 pada pekerjaan perencanaan gambar instalasi di jaringan transmisi. Nah, ini ada 6 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi dan gardu induk digambar sesuai dengan simbol-simbol standar, diagram garis tunggal, diagram garis tiongkok, dan layout situasi. Kemudian simbol-simbol standar dicantumkan pada peralatan ya. Nanti ada HV atau high voltage aparatus, circuit breaker atau CB, disconnecting switch atau DS, current transformer atau CT, lalu transformator, lightning arrestor ya. Ini apa? Penangkap petir ya. Dan peralatan relay proteksi. Jadi lightning arrestor ini merupakan sebuah perlengkapan peralatan yang berfungsi sebagai proteksi untuk instalasi sistem penyalur petir. Daerah aman pada lingkungan kerja jaringan transmisi ditetapkan berdasarkan gambar perencanaan. Lalu rambu K3 dicantumkan di dalam gambar pada tempat-tempat yang berpotensi bahaya. Lalu tata letak peralatan dan perlengkapan dipastikan aman dari aspek lingkungan yang berbahaya. Kemudian aspek ASMET ya, arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Data teknis peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi listrik ditetapkan pada gambar perencanaan. Jadi di gambar perencanaan ini di jaringan transmisi sudah digambar proteksi K3-nya ya. Jadi bagaimana nanti untuk gardu ya, rambu-rambu dipasang di mana dan sebagainya. Ini semua digambarkan di gambar. Ya di sini termasuk penempatan untuk high voltage aparatus, circuit breaker, disconnecting switch, ya, current transformer, transformator, dan arrestor. Elemen kompetensi ketiga, memeriksa penerapan K3 pada perencanaan gambar instalasi listrik pada jaringan transmisi. Jadi setelah dibuat, diperiksa untuk K3-nya. Ini ada 2 kriteria unjuk kerja. Kelengkapan dan spesifikasi pada gambar perencanaan instalasi listrik di jaringan transmisi dipastikan sesuai ketentuan K3 menggunakan checklist. Kemudian kelengkapan dan spesifikasi pada gambar perencanaan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan K3 diperbaiki sebagai revisi gambar. Elemen kompetensi keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada perencanaan gambar instalasi listrik pada jaringan transmisi. Nah, di sini dievaluasi ya bagaimana K3-nya nanti yang akan dibuat untuk jaringan transmisi ini. Di sini ada 4 kriteria unjuk kerja. Gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi diverifikasi sesuai ketentuan K3. Ya. Jadi syarat-syarat K3 nanti diterapkan ya di gambar, dengan ini nanti yang akan dipasang. Gitu. Hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi disusun sesuai format yang berlaku. Hasil evaluasi ditetapkan sebagai laporan untuk memonitor kondisi progres perencanaan. Kemudian laporan hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi didokumentasikan sesuai prosedur. Ya nanti disimpan ya dokumen arsipnya ya, untuk sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan bagaimana nanti K3 yang sudah direncanakan untuk jaringan transmisi. Oke, kita lanjut dulu ke penerapan K3 pada perencanaan instalasi listrik di jaringan distribusi. Di sini ada 4 juga ya. 4 kriteria, 4 elemen kompetensi.
Yang pertama, mempersiapkan penerapan persyaratan K3 pada perencanaan instalasi di jaringan distribusi. Yang kedua, melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada gambar perencanaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi. Yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi. Yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi. Jadi, ini 4 elemen kompetensi, kembali sama ya. Ini gambar bagaimana K3 yang dibutuhkan untuk jaringan distribusi ini digambar. Nah, di sini hampir sama ya kriteria unjuk kerjanya untuk yang mempersiapkan penerapan persyaratan K3 pada perencanaan instalasi di jaringan distribusi. Ada 6 ya, 6 kriteria unjuk kerja. Dokumen teknik, bill of quantity, sertifikasi peralatan, checklist, serta rekomendasi disiapkan untuk perencanaan pada jaringan distribusi. Kemudian menghitung juga kapasitas antrean arus ya, disesuaikan dengan kapasitas arus listrik yang didistribusikan. Lalu peralatan dan perlengkapan listrik diidentifikasi sesuai checklist yang tersedia. Jadi nanti kira-kira peralatan perlengkapan listrik apa ya yang berhubungan dengan K3 untuk diinstal di jaringan distribusi. Kemudian jenis gardu distribusi pasang dalam atau pasang luar ditetapkan berdasarkan besaran kebutuhan daya konsumen. Jadi nanti ada gardu distribusi juga. Kemudian kembali nih, jaringan distribusi tegangan menengah ditentukan berdasarkan kriteria ASMET. Itu arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Lalu peralatan gardu distribusi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan K3. Jadi perencanaan ini kita harus mengerti juga K3 ya, sehingga tahu syarat-syarat K3 apa, ya, terutama di masing-masing ya, tadi mulai dari pembangkit, transmisi, dan sekarang di distribusi. Kemudian elemen kompetensi kedua, melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada gambar. Tadi persiapan, ya, ini pelaksanaan. Ya. Jadi digambarlah yang kebutuhan dan syarat K3 digambar untuk jaringan distribusi. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di sisi tegangan menengah. Ya. Dan gardu distribusi digambar sesuai dengan simbol-simbol, standar, diagram, garis tunggal, diagram garis jamak, layout situasi. Kemudian simbol-simbol standar dicantumkan pada medium voltage. Ya. Jadi distribusi ini tegangan menengah. Ya, kira-kira antara 1 sampai 35 kV. Tapi rata-ratanya biasanya pakai 20 kV. Kemudian circuit breaker, discounting switch, ya, current transformer, trafo, lightning arrestor juga ada sini. Dan peralatan relay proteksi. Rambu-rambu K3 dicantumkan dalam gambar ya, pada tempat-tempat yang berpotensi bahaya. Kembali aspek ASMET dan data teknis peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan distribusi listrik diterapkan pada gambar perencanaan. Kemudian elemen kompetensi ketiga, memeriksa penerapan pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik jaringan distribusi. Jadi persiapan, pembuatan, ya, lalu pemeriksaan ya penerapan K3 pada gambar. Nah, di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Daerah aman pada lingkungan kerja jaringan distribusi ditetapkan berdasarkan gambar perencanaan. Ini nanti ditunjukin daerah-daerah aman ya dalam gambar. Gambar perencanaan instalasi listrik pada jaringan distribusi diperiksa sesuai kelengkapan dan spesifikasi.
gambar perencanaan instalasi listrik yang tidak sesuai kelengkapan, spesifikasi, dan ketentuan K3 diperbaiki sebagai revisi gambar. Kemudian elemen kompetensi keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi. Jadi setelah persiapan dibuat ya untuk penerapan K3 di gambar ya untuk jaringan distribusi, perencanaannya gambar, lalu diperiksa, kemudian dievaluasi. Di sini ada 5 kriteria unjuk kerja. Tata letak peralatan dan perlengkapan ditentukan pengamannya dari aspek lingkungan yang berbahaya. Gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi digunakan untuk pelaporan. Hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan distribusi disusun sesuai format yang berlaku. Hasil evaluasi penerapan K3 dilaporkan untuk mengetahui progres perencanaan. Laporan hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan distribusi didokumentasikan sesuai prosedur. Ya, jadi setelah persiapan untuk membuat penerapan K3 ya, digambar untuk perencanaan distribusi, lalu kemudian diperiksa, ya, dan kemudian terakhir dievaluasi. Jadi apakah sudah benar ya untuk penempatan K3 pada perencanaan untuk jaringan distribusi. Nah, yang keempat, ini menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perencanaan instalasi listrik pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jadi setelah jaringan distribusi masuk kepada end user, nah di end user, itulah dimanfaatkan tenaga listriknya ya. Apakah untuk menggerakkan alat-alat listrik rumah tangga atau alat-alat listrik industri ya. Nah, di sini sama ada elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan juga penerapan K3 pada perencanaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik ya, IPTL. Kemudian melaksanakan penerapan ya. Jadi persiapan baru dilaksanakan penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan perlengkapan listrik pada IPTL ya, instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian setelah dilaksanakan penerapan, diperiksa penerapan K3 pada gambar tersebut. Ya. Setelah itu dievaluasi penerapan K3 pada perencanaan gambar, instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada IPTL ya, instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Oke. Mempersiapkan penerapan K3 pada perencanaan instalasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Di sini ada 6 kriteria unjuk kerja. Jenis konsumen diidentifikasi berdasarkan besar daya pendistribusian. Ya, nanti ada konsumen rumah tangga, konsumen pabrik, ya, punya usaha. Kemudian dokumen teknik, bill of quantity, verifikasi peralatan, checklist, serta rekomendasi disiapkan untuk perencanaan instalasi listrik di instalasi pemanfaatan tenaga listrik atau IPTL. Lalu dihitung juga kapasitas antaran arus, ya, disesuaikan dengan kapasitas arus listrik yang digunakan pada IPTL. Kemudian peralatan dan perlengkapan listrik diperiksa sesuai checklist. Lalu jenis gardu pasang dalam atau pasang luar ditetapkan berdasarkan besar kebutuhan daya konsumen. Lalu peralatan IPTL diinventarisir sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan K3. Jadi mempersiapkan dulu nih untuk penerapan K3-nya ya, pada perencanaan instalasi pada PTL, ya, instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
Kemudian melaksanakan penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan perlengkapan listrik pada EPTL. Jadi setelah itu baru dilaksanakan penerapan K3 ya pada gambar. Jadi tentukan mana-mana yang diperlukan syarat-syarat K3 ya untuk proteksi K3. Nah, itu nanti ditaruh di gambar. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik IPTL digambar sesuai dengan simbol-simbol, standar, diagram garis tunggal, diagram garis jamak, dan layout situasi. Simbol-simbol standar dicantumkan pada gambar peralatan panel hubung bagi PHB, peralatan proteksi, peralatan penyalur, dan peralatan pengatur instalasi. Kemudian rambu K3 dicantumkan dalam gambar pada tempat-tempat yang berpotensi bahaya. Jadi di mana akan ditempatkan rambu K3, nah ini sudah digambar sini. Paling sering kita lihat itu awas listrik tegangan tinggi, nah itu rambu yang sering kita lihat. Awas tegangan listrik berbahaya. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di IPTL. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Daerah aman pada lingkungan kerja IPTL ditetapkan berdasarkan gambar perencanaan. Gambar perencanaan instalasi listrik di IPTL diperiksa sesuai dengan ketentuan. Gambar perencanaan instalasi listrik di IPTL yang tidak sesuai dengan ketentuan K3 diperbaiki. Jadi setelah dibuat, diperiksa lagi nih penerapan K3, apakah sesuai dengan peraturan perundangan atau enggak. Kalau tidak sesuai, ya dihilangkan. Gitu. Dan yang terakhir, mengevaluasi penerapan K3 pada perencanaan gambar instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada IPTL. Di sini gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada IPTL diverifikasi berdasarkan ketentuan K3. Ya, jadi setelah diperiksa, diverifikasi lagi ya, apakah sesuai ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada gambar perencanaan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada IPTL disusun sesuai format yang berlaku. Kemudian hasil penerapan K3 dilaporkan sebagai progres perencanaan IPTL, dan laporan hasil penerapan K3 didokumentasikan sesuai prosedur. Ya, jadi ini semua sesuatu yang berulang ya, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, sampai pemanfaatan tenaga listrik, semuanya membuat gambar ya. Lalu pada gambar itu ditaruhlah kira-kira syarat-syarat K3 ya, rambu-rambu ya, alat-alat mulai dari circuit breaker lah segala macam. Nah, itu untuk proteksi ya, keamanan, keselamatan, dan tentang kerja gitu. Setelah itu setelah dipasang ya, digambar, diperiksa lagi gambarnya. Ya, apakah benar ya, apakah sesuai peraturan perundang-undangan ya. Kalau ada yang nggak benar ya direvisi atau dihilangkan. Lalu setelah itu dievaluasi lagi ya. Dievaluasi, diverifikasi nih gambarnya kembali. Dan terakhir kalau sudah ya itu dilaporkan ya sebagai progres perencanaan dan kemudian didokumentasikan laporannya. Ya itu semua artinya benar-benar perencanaan ini ada fase persiapan ya, ada fase penerapan ya, syarat-syarat K3 pada gambar, lalu diperiksa lagi gambarnya ya untuk syarat-syarat K3 apakah sesuai regulasi peraturan perundang-undangan, dan kemudian setelah itu dievaluasi. Setelah evaluasi kalau sudah benar dilaporkan dan kemudian didokumentasikan ya, diarsip. Ya itu semua intinya di perencanaan ya, karena ini masih merencanakan ya. Bagaimana jadi perencanaan itu dibuat lewat gambar ya. Nah, gambar inilah kita taruh syarat-syarat K3-nya itu. Supaya penerapan listrik ini ya, aktivitas listrik ini mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi sampai pemanfaatan listriknya itu bisa berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Oke, itu semua materi untuk perencanaan. Nanti kita tinggal lanjut ke pemasangan dan pemeliharaan.